Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sampai di bagian kedua dari estimasi 5 bagian ya dari sub pokok materi operasional Bank Syariah. Di materi sebelumnya, saya telah menggambarkan secara umum bagaimana skema dan konsep dari operasional Bank Syariah. Ada di sisi penghimpunan dana, kemudian di sisi penyaluran dana, dan di sisi jasa dan layanan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai bagian penghimpunan dana. Namun seperti biasanya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjutkan. Produk dan jasa Bank Syariah. Oke, saya ulangi lagi. Oke. Produk dan jasa Bank Syariah itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah penghimpunan dana, yaitu kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari orang yang kelebihan uang. Kemudian setelah dikumpulkan, dana tersebut disalurkan kepada orang yang membutuhkan pinjaman. Oke. Selain penghimpunan dan penyaluran, bank juga memiliki jasa-jasa dalam bidang keuangan. Oke, jadi ini adalah produk dan jasa Bank Syariah. Kita akan bahas satu demi satu. Penghimpunan dana. Yang pertama adalah prinsip wadiah. Ada namanya wadiyah amanah, ada namanya wadiyah damanah. Kemudian prinsip yang kedua ada namanya prinsip mudharabah, dalam bentuk mudharabah mutlaqah atau investasi yang tidak terikat. Kemudian mudharabah muqayyadah. Nah, prinsip wadiah atau titipan itu merupakan akad titipan dari pihak yang mempunyai barang, atau mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang itu. Nah, berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi wadiyah amanah, kemudian ada namanya wadiyah damanah. Kalau wadiyah amanah itu titipan yang diberikan atau yang dipercayakan kepada Bank Syariah itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan bank. Contohnya, kalau saya menyimpan uang di Bank Syariah, simpanan saya berupa 1 miliar. Nah, saya menggunakan akad wadiyah amanah. Artinya, bank tidak bisa menggunakan uang 1 miliar yang saya punya untuk diputar lagi atau untuk dioperasikan ke dalam kegiatan-kegiatan operasional seperti memberikan pinjaman. Beda kalau wadiyah damanah. Kalau wadiyah amanah itu kita tidak boleh menggunakan. Kalau wadiyah damanah itu boleh menggunakan harta dan menjamin kembali secara utuh dana yang tadi 1 miliar yang saya berikan tadi. Nah, di aplikasinya dalam perbankan itu dalam bentuk giro. Jadi itu adalah prinsip wadiah. Yang kedua adalah prinsip mudharabah atau bagi hasil. Merupakan akad
antara pemilik dana dan pengelola dana. Nah, pemilik dana ini adalah masyarakat dan pengelola dana ini adalah artian lembaga keuangan atau bank untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan tersebut itu dibagi sesuai nisbah atau porsi yang telah disepakati pada awal akad. Jadi uang yang kita tanamkan itu kita sudah sepakat dulu di awal bahwa berapa porsi yang didapatkan nasabah dengan bank dengan uang yang saya investasikan ini. Misalkan 50-50, 50 bank, 50 nasabah, 30-70, 30-nya bank, 70-nya ada nasabah. Nah, itu semua tergantung pada kesepakatan di awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudarib. Nah, mudarib itu orang yang diberikan amanah. Kalau orang yang pemilik dana itu adalah sahibul mal. Ini kalau kita berada di prinsip penghimpunan dana. Karena kalau di prinsip penyaluran dana itu berbeda lagi. Oke, nanti saya akan jelaskan. Kalau mudarib, kalau di prinsip mudarabah, mudarib itu adalah orang yang diberikan atau bank. Sedangkan sahibul mal adalah orang yang pemilik. Kalau di penyaluran dana, mudarib itu adalah orang yang diberikan atau nasabah. Sedangkan sahibul mal adalah bank. Tergantung di mana kita berada. Oke, kita lanjut. Berdasarkan kewenangannya yang diberikan kepada mudarib, ada namanya mudharabah mutlakah atau investasi tidak terikat. Nah, aplikasinya dalam perbankan itu adalah deposito dan tabungan. Ada namanya mudharabah muqayyadah. Tadi ada namanya mudharabah mutlakah, ada namanya mudharabah muqayyadah. Kalau yang pertama itu bisa digunakan sesuai dengan ketentuan bank, kalau yang kedua ini sesuai dengan keinginan debitur. Contoh, saya menyimpan dana sebesar 1 miliar. Saya ingin menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Dana ini hanya bisa digunakan untuk pembiayaan proyek. Jadi selain proyek, dana ini tidak bisa digunakan. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam dunia perbankan, sebenarnya ini juga akan merugikan karena bisa saja nanti dana-dana ini akan menganggur. Nah, kalau kita belajar ilmu Asset Liability and Management atau ALMA, semakin banyak dana menganggur atau idle fund di dalam suatu lembaga keuangan itu semakin tidak bagus karena akan menutup kemungkinan diterimanya pendapatan kembali. Coba kalau uang itu diinvestasikan dengan syarat dan ketentuan tertentu atau ketentuan yang berlaku, maka bisa saja imbal baliknya itu bisa lebih banyak daripada hanya ditinggal di bank seperti itu. Makanya biasanya dulu kalau nasabah saya arahkan untuk ke mudharabah mutlakah karena percuma kita mengumpulkan uang, baru kita tidak bisa gunakan sesuai dengan keinginan. Nah, itu semua sebenarnya tergantung dari kesepakatan dan negosiasi dari pihak sahibul mal dan pihak mudharib. Prinsipnya bisa, bisa sesuai dengan keinginan calon debitur. Tapi di sisi bank itu ini tidak terlalu menguntungkan karena mereka tidak bisa menjalankan atau menggunakan uang tersebut sesuai dengan keinginan bank. Dalam artian keinginan bank di sini sesuai dengan operasional bank dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini adalah prinsip bagi hasil. Baik teman-teman, kita telah sampai di bagian terakhir atau slide terakhir dari bagian kedua. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai prinsip daripada pendanaan di sisi sahibul mal dan mudharib.
ada namanya giro wadi'ah dengan prinsip wadi'ah, ada juga namanya prinsip mudharabah. Saya harap kawan-kawan bisa untuk memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargailah